Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sebab hadas yang besar itu 4 perkara. Pertama, mendatangkan haid, yaitu yang diadatkan perempuan sekurang-kurangnya sehari semalam, sebanyak-banyaknya 15 hari dan malamnya. Dan kebanyakan perempuan yang haid itu 5 hari atau 6 hari atau 7 hari dan malamnya. Dan sekurang-kurangnya suci antara 2 haid itu yaitu 15 hari dan malamnya. Dan sebanyak-banyaknya tiada hingga harinya. Ya, kah? Jadi pembahasan di kitab Kifayatul Ghulam halaman 8 sambungan kemarin ialah mengenai sebab-sebab hadas besar, ya. Antara lain sebab-sebab hadas besar yaitu yang ada pada perempuan yang namanya haid. Haid itu adalah perkara yang adat, maksudnya perkara yang lazim, yang kebiasaan yang ada pada perempuan di setiap bulannya. Dengan sebab adanya haid, maka terhalang kita melakukan ibadah, ya, terutama adalah ibadah sembahyang, puasa dan lain-lain. Ya. Orang yang berhadas besar atau yang keluar haid di setiap bulan, ya, itu sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Bermakna jika haid di tanggal 1 sampai tanggal 5, lepas itu suci, tanggal 9 baru haid lagi, maka itu masih dihitung haid. Kenapa? Masih dalam jangka 15 hari, 15 malam. Bermakna suci ataupun hilangnya darah di tanggal 6, 7 sampai 8 itu dikatakan masa haid. Apabila seseorang perempuan melakukan puasa di ketika saat tanggal 6, 7 sampai 8 itu, maka itu wajib diqadha. Kenapa? Karena masih dalam masa haid. Masa haid 15 hari 15 malam. Itu sebanyak-banyaknya. Sekurang-kurangnya adalah 24 jam ataupun sehari semalam. Misalnya ada keluar darah cuma 1 hari, itu haid. Lepas itu putus, bulan depan baru datang lagi, itu haid. Ya. Jadi adalah antara haid pertama dan haid kedua harus ada selangnya 15 hari. Jika tidak ada, bermakna itu bukan lagi haid tapi sudah istihadah. Misalnya kita haidnya putus-putus, ya, terutama bagi ibu rumah tangga yang misalnya masuk KB, ya. Ini adalah biasa terjadi, ya, penghambatan darah keluar tiap bulan. Kalau misalnya biasanya kita semasa masih sebelum masuk KB itu normal, misalnya 7 hari kah, 6 hari kah normal. Tapi semasa sudah masuk KB, sudah mulai putus-putus ada. Biasanya ada kayak gitu. Nah, itu cara hitungnya adalah hitung saja jangka 15 hari. Ya, misalnya tanggal 1 ada haid. Tanggal 5 berhenti. Tanggal 10 ada lagi. Tanggal 15 berhenti. Tanggal 20 ada lagi. Tanggal 30 berhenti. Nah, yang ingin kita katakan yang mana haid, yang mana bukan. Di mana kita tanda? Tandanya adalah misalnya di 2 cara, ya. Misalnya kita kebiasaan haidnya di tanggal 1. Ya, maka ambil saja keyakinan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 5 itu haid saya. Ya. Lepas itu tanggal 10 haid lagi, mesti keluar darah lagi. Ya, keluar darah lagi. Kalau misalnya kebiasaan adat pada diri kita masing-masing, ini tergantung pribadi. Misalnya adat pada diri kita masing-masing itu haidnya cuma 5 hari. Memang dari dulu sampai kita menikah cuma 5 hari. Begitu masuk KB sudah tanggal 10 datang lagi, tanggal 15 datang lagi, tanggal 20 datang lagi. Ya, tidak teratur. Itu hitungnya tetap dari tanggal 1 sampai tanggal 5 karena itu adat kebiasaan kita di tanggal tersebut. Ya. Itu cara tanda pertama. Yang kedua cara tandanya itu bentuk darahnya. Kebiasaan darah haid itu hitam, bau, ya. Kalau darah biasa tidak terlalu pekat, lepas itu tidak terlalu bau, itu darah biasa. Bisa juga kita tanda melalui warna darah.
Ya, itu tergantung zan kita masing-masing. Makanya setiap ibadah kita memakai atau menggunakan zan atau keyakinan. Misalnya waktu kita lihat, oh ini masih, saya yakin ini masih haid. Ya udah, nggak usah sholat. Ya, dengan catatan jangan sampai lewat daripada 15 hari 15 malam. Jangan sampai lewat. Nah, kalau sudah lewat, walaupun kita yakin ini bukan haid lagi, masih haid tetap itu istihadzah. Karena patokannya 15 hari 15. Begitu juga suci, patokannya 15 hari 15 malam. Antara haid pertama dan haid kedua, selangnya harus ada 15 hari 15 malam. Ya, kalau misalnya selangnya tidak sampai 15 hari 15 malam, berarti itu bukan haid tapi istihadzah. Itu minimal ya. Ya, minimal. Maksimal tiada terhingga. Misalnya ada orang yang haid bulan ini, ya. Bulan 1 dia haid, bulan 2, bulan 3 enggak ada, bulan 4 baru haid lagi. Itu tidak terhingga sucinya. Baiknya titik bulan ashaika. Walaupun hana haid ashaika tu jatah ke hana tasmayang. Alasan haid. Ini kan masa haid saya, padahal enggak keluar darah. Enggak boleh begitu. Ya, karena masa sucinya tidak terhingga. Cuma batasannya antara haid pertama dan kedua yaitu harus ada 15 hari 15 malam. Faham kira-kira? Ada pertanyaan sedikit mengenai haid, karena ini adalah perkara yang wajib kita perempuan mengetahui. Ini fardhu ain. Ini perkara yang sangat pribadi. Tidak mungkin kan setiap bulan kita kasih nampak sama orang kayak mana ini saya masih haid tahu kah? Nggak mungkin kan? Jadi perlu pengetahuan masing-masing. Ada pertanyaan mengenai haid dulu? Ya. Pokoknya batasannya 15 hari jangan sampai lewat. Ya. Ya, dalam masa selang itu tetap dikatakan masa haid walaupun tidak keluar darah karena masih dalam jangka 15 hari 15 malam. Misalnya tanggal 1 haid, tanggal 5 berhenti, tanggal 10 haid lagi, tanggal 20 baru berhenti misalnya. Nah, itu bagaimana caranya? Kita tidak wajib salat yaitu di saat tanggal 1 yaitu di ketika haid sampai tanggal 15. Di selang-selang itu kan ada enggak keluar darah. 6, 7, 8, 9 enggak keluar darah. Itu tetap masa haid. Kalau kita puasa di ketika itu wajib kah? Qadha karena itu masa haid masih dalam jangka 15 hari. Sampai kapan kita baru mandi? Yaitu sampai tanggal 15. Yaitu 15 hari 15. Tanggal 15 keluar enggak keluar darah, enggak ada urusan, wajib mandi dan salat. Nah, itu ya. Jadi misalnya masih keluar darah, ya sudah, itu adalah istihadzah. Cara berwuduknya orang istihadzah yaitu dengan cara seperti orang si Samsul Baul, yaitu orang yang meran. Ya. Menjerit-jerit ini. Bagaimana? Begitu sampai waktu salat, ya bersihkan tempat keluar darah tersebut lalu sumpal. Dempu jud. Maksud nutup dengan puna ni pampers jud. Nyanjut. Atau pokoknya baik sampai ke row. Ya. Dengar dulu ya. Caranya adalah setiap kali masuk waktu solat, maka adalah bersihkan, sumpal, lepas tu langsung ambil wuduk dan langsung baik poh cakra lelom. Ndak sah lagi inti. Tu semayang, tayang lagi anti tu semayang. Pegah habal ngangon. Kau begana, kau begini lehnya baru semayang ndak boleh, ndak sah. Ya, jadi bagaimana untuk orang tersebut wuduknya sekali wuduk hanya boleh untuk sekali solat wajib. Tapi kalau solat sunat boleh berapa kali? Sumpai le. Ya. Mana begitu sampai waktu solat bersihkan, kencing bersihkan, lepas tu sumpal, lepas tu langsung ambil wuduk. Lepas ambil wuduk langsung solat, tak boleh ada perantara, maksudnya baik trik tat. Ya, baik trik tat pasang. Baik trik tat jauhnya antara kita wuduk dan solat. Ya. Maksud terus watesa lagi yang silom sumpai kan yang pertama sumpalan pertama itu dibuang. Ya, dibuang, tak boleh lagi pakai. Buang, bersihkan, buang, pakai sumpal lain, ambil wuduk dan solat lagi.
Enggak usah mandi wajib karena itu istihadah, bukannya haid. Ya. Sampai misalnya kita seperti yang tadi kita bilang, pakai zan kita, ini haid apa? Istihadah. Kita yakin bahwa ini adalah istihadah dengan cara kita tanda bisa dari bentuk darah seperti kita bilang tadi, ataupun bisa dari tanggalnya, ya. Kita yakin ini adalah istihadah. Jadi sampai bulan depan, sampai datang haid lagi, ya. Bukan 15 hari. Karena istihadah itu enggak tentu, bisa jadi 15, enggak tentu dia. Ya, sampai masuk waktu haid bulan depan lagi. Misalnya bagi orang yang seperti kita bilang tadi, yang haid tidak putus-putus, keluar darah selalu keluar darah. Darah merah, darah coklat, darah hitam habis, selalu keluar darah. Begitulah cara tandanya. Ya. Misalnya kebiasaan darah haid kita warna coklat misalnya, ataupun warna hitam pekat misalnya, ya. Itu begitu sampai misalnya kan keluar darah kita nggak berhenti-berhenti, ya. Saat keluar darahnya sudah berbentuk hitam pekat, kita berhenti sholat. Karena kita yakin itu adalah haid. Begitu habis darah yang hitam pekat, baik itu 5 hari kah, 8 hari kah, maka keluar darah biasa yang kita yakin itu bukan haid, maka langsung wajib mandi. Sampai bulan depan begitu. Paham ya? Nah, pertanyaan lain? Masalah haid? Haid loh. Puasa itu batal, wajib qada. Nah, kenapa? Karena masih dalam masa haid, wajib qada puasa tersebut. Cuma puasa kita tidak sia-sia, dapat juga pahala, tapi tidak dapat menutupi yang wajib. Ya. Nah, pertanyaan lagi seputaran masalah haid, karena ini sangat penting, ya. Yang merasakan diri kita pribadi, tubuh kita pribadi, ya. Ada pertanyaan lain? Hanan tanya, tinggal dulu pegah kerulung. Jadi kita tanda bagaimana yang dikatakan baru habis haid. Apa yang keluar? Ya. Apakah keluar cairan putih atau bagaimana? Ya. Begitu habis keluar darah, biasanya maaf ya. Ini memang semua kita alami, keluar berwarna coklat. Itu masih haid ya. Keluar warna coklat. Sampai habis kecoklat-coklatan itu keluarlah warna kuning. Ya, kuning. Kuning dulu apa coklat dulu? Coklat dulu baru kuning, ya. Lepas itu habis kuning, kuningnya biasanya enggak lama. Biasa aja 1 jam udah habis kuningnya. Biasa begitu, ya. Habis kuning itu baru wajib mandi. Itu sudah habis masa haid. Nah, misalnya habis tengah malam, seperti kita bilang kemarin, kita nggak sanggup mandi paginya atau subuhnya baru mandi, maka adalah solat yang kita lalaikan di masa insya wajib kita qada. Ya, pokoknya begitu misalnya habis haid, itu solat yang kita tinggalkan sebelumnya wajib kita qada. Ya, wajib kita karena untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian kita. Takutnya mungkin habis di masa ya kabuno katho dia lalai dah tu mekalan. Lalai waktu sah, makanya wajib qada. Nah, pertanyaan lagi seputaran haid sebelum kita lanjut. Ya. Ya. Tapi tanya kan sampai 1-24 jam. Ya. Ya. Kata mananya dia salat atau puasa dia? Boleh, enggak usah tunggu 24 jam. Begitu habis haid, langsung wajib mandi hana payah 24 jam. Walaupun misalnya kebiasaan kita 10 hari. Pas bulan ini kebetulan 5 hari kita berhenti. Begitu berhenti darah langsung wajib mandi dan solat. Ya, hana payah Hana payah preh. Tetap langsung wajib mandi dan solat. Seandainya keluar lagi, kita tidak berdosa. Kita melakukan solat di ketika itu tidak berdosa karena kita yakin sudah habis. Ya, menansit di ketika kalau misalnya kita berjima di saat itu, maka pun kita tidak berdosa karena kita yakin adalah di saat itu sudah habis darah haid. Ya, jadi intinya jangan
Jangan tunggu sampai harinya biasa 10 huruf dapat sampai ada anak darah dapat sampai 10 huruf enggak boleh itu. Tetap adalah langsung wajib mandi dan solat di ketika darahnya berhenti. Ya. Sampai kebiasaan. Ya, manta tanda kebiasaan di saat adalah si wanita ini mengalami darah yang tidak putus-putus. Wajib mandi langsung. Berarti salat di ketika 6 hari itu kan masih sudah kita mandi ya, enggak dosa kita. Pokoknya baik preh. Ya, baik preh menan gak ada walaupun kebiasaan adalah 7 hari tetap langsung wajib di tibik lam sampai semayang lam. Ya, menan ini. Karena seandainya enggak keluar lagi maka kita sudah berdosa melalaikan salat ya. Ya. Ya tiba-tiba menan tamang telehoi tengok hana ada semayang aju. Tanit lah mate hati long semayang. Nah dosa? Ya jawaban yang pertama tidak dosa karena kita sudah ada niat. Yang dosa menani bang hana nenek sapu neduk keron nenek dan sapu dosa. Ya, begitu masuk azan tidak ada niat sebentar lagi saya salat maka langsung ditulis dosa oleh malaikat. Misalnya kita ada niat sebentar lagi saya salat itu dosa diberhentikan tidak ditulis. Ya, kasusnya kepada seorang wanita yang sering melambat-lambatkan salat. Begitu masuk waktu salat dia niat sebentar lagi saya salat. Pas kebetulan jam 2 baru dia mau Begitu dia mau salat sudah ada halangan atau wajib qada. Wate kabeh hati kalimano salat yang ditinggalkan pada masa zuhur itu wajib dikata. Makanya sebelum kita haid itu salat atau ibadah yang keluar yang kita lakukan sebelum keluar haid maka wajib kita qaza. Lepas itu saat kita berhenti haid, ibadah yang kita lalaikan sebelum dia berhenti pun wajib qaza. Sama dengan tayung urang inang adalah sengaja atau tidak sengajanya menan abe haid maka qazalah salat untuk ihtiyat. Ya, untuk kehati-hatian. Ya. Ada pertanyaan lain mengenai haid ileh? Mengfaham, nyo harus paham. Ya. Karena ini penting. Ya. Menyebut setidaknya sudah tahu bagaimana tanda haid, bagaimana tanda istihadah, ya. Sudah paham. Tidak perlu tanya sama yang lain lagi. Ya, handap pertanyaan lain mengenai haid? Ya. Ya. Boleh, ya. Di ketika kita ada istihadah, maksudnya keluar darah tidak berhenti, ya. Seperti kita bilang tadi, yang bahwa kita tanda haidnya adalah 15 hari 15 begitu lewat daripada masa 15 hari 15 malam, maka segera wajib mandi dan solat walaupun masih ada. Bagaimana misalnya kita melakukan jima di saat adalah sudah mandi haid, sudah lewat daripada 15 hari 15 malam, maka hukumnya boleh. Hana masalah, hana dosanya. Walaupun masih keluar darah, tidak masalah, tidak berdosa. Yang berdosa khusus di ketika haid. Ya, kalau istihazah tidak ada larangan. Nah, pertanyaan lain? Ya? Tidak ada. Yang bahaya gepegah dalam kitab Fathul Izar. Yang salah lun. Melakukan jima di saat haid kenapa dilarang dalam syariat? Karena dapat menimbulkan efek kepada bayi walaupun adalah secara medis tidak terbukti adanya, tapi adalah prediksi para ulama. Apabila melakukan haid, hubungan di saat haid maka akan melahirkan, misalnya terjadi anak, akan melahirkan anak nanti yang cacat ataupun yang mitnya pegah pu mutupu. Yang sehingga banyak banyak mutupu kan pegahnya. Tehit kan jamun yo. Ya, yang efek ya. Makanya dilarang. Jangan melakukannya di ketika haid ya. Yang untuk efek untuk anak, efek untuk orang tua ada juga.
Ya, ada juga apa efek untuk orang tua? Pukun glung masa bawah tubuh. Ya, pukun panu. Nyan kan lagi panu biasa. Tapi memang pulau-pulau buat tubuh. Ya, nyan adalah efek daripada berjima di saat haid. Nyan kepegah kebiasaan lagi nyan. Tapi secara medis belum maksudnya tidak dibuktikan kah mungkin ya cek masalahnya. Tapi nyan perkataan ulama setidaknya kita hindari. Nah, pertanyaan lain mengenai haid gila sebelum kita lanjut. Ya. Hana? Lanjut